Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok tiba-tiba udah malam ya? Atau kayak, kok udah tahun baru lagi, padahal rasanya baru kemarin Januari. Itu bukan perasaan kamu doang. Itu realita yang dialami semua orang. Waktu terus jalan dan dia nggak pernah nunggu kita siap. Tapi yang bahaya bukan cuma karena waktu jalan cepat. Yang bahaya adalah saat kita biarin waktu lewat tanpa arah. Dan di video ini kita bakal bahas kenapa waktu, kalau enggak kita kelola, bisa jadi musuh terbesar dalam hidup kita. Coba bayangin kalau setiap hari kamu dikasih 86.400 detik. Kayak dikasih uang. Tapi ada satu syarat. Kamu harus habisin semuanya hari ini juga. Gak bisa ditabung. Gak bisa dibalikin. Kita semua dapat waktu yang sama setiap hari. Tapi hasil akhirnya beda-beda banget. Ada yang jadi miliarder. Ada yang bikin karya. Ada yang stuck di tempat. Dan ada juga yang gak sadar hidupnya cuma kayak mode autopilot. Beda hasil itu bukan karena waktu mereka lebih banyak, tapi karena mereka ngerti cara gunain waktunya. Penunda itu bukan cuma kebiasaan. Dia tuh perampok, tapi licik. Gak kelihatan, gak pakai topeng, gak ngancam kamu pakai senjata. Tapi dia nyedot waktu kamu pelan-pelan sampai akhirnya kamu sadar, loh kok hari ini gak ngapa-ngapain? Nunda bukan karena kamu males, tapi karena kamu ngerasa selalu ada nanti. Tapi nanti itu gak pernah datang kalau kamu gak paksa diri kamu buat mulai. Dan hebatnya si penunda, dia sering nyamar jadi istirahat. Jadi scrolling bentar, jadi gue butuh healing dulu. No, padahal kamu cuma kabur dari apa yang sebenarnya bisa bikin kamu maju. Ketika kamu buang waktu hari ini, mungkin gak langsung kelihatan efeknya. Tapi kayak domino kecil. Sekali jatuh, dia bakal jatuhin yang lain. Contohnya, kamu skip belajar hari ini, besok kamu masih bisa kejar. Tapi kalau kamu skip 7 hari, 30 hari, 3 bulan, gapnya makin jauh. Lama-lama kamu bukan cuma tertinggal, kamu lupa cara ngejar. Dan ini bukan cuma tentang sekolah atau kerja, tapi juga relasi, kesehatan, mimpi. Semuanya pelan-pelan aus kalau nggak dijaga. Dan waktu, diam-diam ngambil semuanya. Kebanyakan orang menyesal bukan karena keputusan yang salah, tapi karena keputusan yang nggak pernah diambil sama sekali. Berapa banyak orang yang bilang, andai dulu gue mulai bisnis pas masih muda. Andai gue konsisten dari awal. Andai gue berani coba. Dan andai itu muncul ketika waktu udah pergi jauh. Gak bisa ditarik balik, gak bisa diulang, hanya bisa disesali. Waktu kosong itu kayak lahan kosong. Kalau enggak kamu tanemin sesuatu yang bagus, rumput liar bakal tumbuh. Sama kayak hidup. Kalau kamu nggak isi waktu kamu dengan hal positif, kebiasaan buruk bakal otomatis masuk. Scrolling terus, nunda kerja, overthinking, mikir yang enggak. Dan semakin kamu nyaman dengan kebiasaan itu, semakin sulit buat keluar. Semua berawal dari, santai dulu deh, yang keseringan. Banyak orang pikir, kalau dia sibuk berarti dia produktif. Padahal nggak selalu. Sibuk itu banyak gerak, tapi belum tentu ada arah. Produktif itu fokus, ada tujuan. Mending ngerjain 3 hal penting dalam sehari daripada 20 hal random yang nggak bawa perubahan. Jangan sampai waktu kamu habis cuma buat reaktif. Bales chat, scroll notif, kerjain kerjaan orang lain. Tapi lupa ngerjain hidup kamu sendiri. Waktu itu bukan buat diisi, tapi buat dimanfaatkan. Bedanya gini, orang yang cuma mengisi waktu bakal cari-cari aktivitas. Tapi orang yang manfaatin waktu, dia pilih kegiatan yang punya dampak. Gunakan prinsip 80/20. 80% hasil datang dari 20% tindakan. Jadi pilih baik-baik apa yang kamu kerjain. Mulai dari hal kecil. Tidur cukup, batasi distraksi, atur jadwal dengan fleksibel tapi disiplin. Kita sering bilang, gue bakal bahagia nanti pas sudah sukses. Tapi siapa yang jamin nanti itu datang? Kalau kamu terus nunda ngejar apa yang penting, kamu bukan cuma nunda sukses, kamu juga nunda kebahagiaan. Hidup itu bukan tentang nunggu waktu yang pas, tapi bikin waktu sekarang jadi berarti. Hari ini mungkin kelihatan biasa, tapi semua perubahan besar berawal dari keputusan kecil. Hari ini kamu pilih belajar, besok kamu lebih pintar. Hari ini kamu pilih olahraga, besok kamu lebih sehat. Hari ini kamu pilih action, besok kamu lebih dekat ke mimpi kamu. Kamu nggak harus langsung sempurna, cukup mulai. Sedikit demi sedikit, yang penting kamu jalan, jangan stuck. Waktu bisa jadi musuh, tapi juga bisa jadi sahabat terbaikmu. Tergantung kamu mau ngapain sama dia. Kalau kamu manfaatin waktu dengan bijak,
hidup kamu bakal berubah. Bukan cuma lebih produktif, tapi juga lebih tenang, lebih terarah, dan yang paling penting, lebih berarti. Jadi sekarang, pertanyaannya, kamu mau ngapain hari ini? Setiap orang punya waktu emas, waktu di mana otaknya paling fokus, energinya paling tinggi. Ada yang pagi-pagi jam 5 udah on fire, ada yang justru malam hari bisa kerja tanpa gangguan. Kenali jam produktifmu, lalu taruh tugas terpenting di waktu itu. Jangan buang waktu emas buat kerjaan ringan kayak balas chat atau scroll media sosial. Lakukan hal yang penting di waktu yang terbaik. Multitasking itu mitos. Otak kita nggak bisa fokus ke dua hal penting sekaligus. Yang terjadi sebenarnya adalah switching, dan itu menguras energi lebih banyak. Makanya kamu kerasa capek banget padahal baru kerja bentar. Solusinya, bikin prioritas. Kerjain satu hal penting dulu, baru pindah ke yang lain. Gunakan teknik kayak Eisenhower Matrix atau ABCDE Method buat nentuin mana yang penting versus mendesak. Ingat, semua orang punya waktu yang sama. Yang beda cuman apa yang jadi prioritas. Kamu nggak perlu jadi robot buat ngatur waktu. Tapi kamu butuh sistem yang bantu kamu tetap waras. Beberapa teknik yang bisa kamu coba. Pomodoro Teknik. Kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Cocok buat yang gampang terdistraksi. Time blocking, bagi waktu harianmu jadi blok aktivitas. Cocok buat freelancer atau entrepreneur. 2-minute rule. Kalau bisa dikerjain di bawah 2 menit, kerjain sekarang juga. Biar nggak numpuk. Gunakan teknik yang cocok buat kamu, bukan yang viral doang. Hidup bukan cuma tentang kerja. Luangkan waktu juga untuk hal-hal yang nggak produktif secara angka, tapi penting buat jiwa. Ngobrol sama keluarga, nongkrong bareng temen, baca buku santai, jalan kaki sambil mikir. Waktu yang kamu gunakan untuk terhubung sama orang lain atau sama diri sendiri, itu nggak kalah penting dari meeting atau deadline. Karena hidup bukan cuma soal hasil, tapi juga rasa. Luangkan waktu setiap minggu atau setiap malam buat refleksi. Apa hal paling berarti yang aku lakuin hari ini? Apa yang seharusnya bisa aku tinggalkan? Dengan refleksi, kamu nggak cuma jalan, tapi tahu kemana kamu jalan. Bikin jurnal, nulis gratitude list, atau cukup duduk sebentar dan tanya ke diri sendiri, apakah waktuku hari ini bikin aku jadi versi terbaik dari diriku? Rutinitas bikin hidup lebih tertata. Tapi jangan jadi budak rutinitas. Bangun kebiasaan yang mendukung tujuanmu. Bangun pagi, olahraga ringan, planning harian, waktu fokus tanpa distraksi, waktu tenang sebelum tidur. Tapi saat ada hal tak terduga, jangan kaku. Adaptif itu kunci, rutinitas itu fondasi, bukan penjara. Kalau kamu terus nunggu waktu senggang buat mulai sesuatu, kamu bakal terus nunggu. Waktu luang gak akan datang, dia harus diciptakan. Caranya, kurangi waktu scroll yang gak perlu. Stop bilang iya ke semua permintaan. Delegasikan tugas yang bisa dikerjakan orang lain. 1 jam sehari aja cukup buat mulai belajar hal baru, bangun proyek sampingan, atau sekadar merecharge mentalmu. Ketika kamu mulai mengisi waktumu dengan hal yang bermakna, hidupmu ikut berubah. Kamu jadi lebih tenang. Kamu gak panik pas bangun pagi. Kamu punya arah, punya tujuan. Dan kamu sadar bahwa waktu bukan cuma angka di jam, tapi pondasi dari semua yang kamu bangun. Semua orang punya waktu 24 jam. Tapi nggak semua orang memanfaatkannya. Bedanya orang sukses dan yang biasa-biasa aja. Bukan soal bakat, tapi soal bagaimana mereka menghargai waktu. Kamu bisa terus nunggu momen yang sempurna, atau kamu bisa mulai sekarang dengan waktu yang kamu punya. Dan ingat, nggak ada langkah yang terlalu kecil kalau itu membawamu ke arah yang benar. Satu keputusan sederhana hari ini bisa jadi awal dari hidup yang kamu impikan. Waktu nggak pernah berhenti berjalan, tapi kamu selalu punya pilihan. Mau jalan bareng dia atau terus ketinggalan. Mulai sekarang pilih untuk jadi teman baik waktu. Karena kalau kamu bersahabat sama waktu, kamu bukan cuma akan sampai di tujuan, kamu juga akan menikmati perjalananmu ke sana. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan inspirasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat.